Tuhan Yesus kita baik, amin. Dia akan tetap baik dan akan tetap setia sampai selama-lamanya. Saya percaya ketika kita datang ke tempat ini, berarti kita siap untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita yang diberkati Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Dia tulus mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih Tuhan Tak bersyarat. tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
apa adanya kami. Engkau layakkan kami. Engkau yang kuduskan kami, Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Kami hanya hamba. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Kami hanya hamba, Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sehingga kami boleh layak Tuhan untuk beribadah kepadamu. Untuk menikmati hadirat-Mu. Untuk menikmati berkat-berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami menikmati Engkau. Kami menikmati Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh sidang jemaat yang ada, Tuhan memberkati. Urapi kami semua dari depan sampai ke belakang. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darahnya yang mahal. Amin. Kita patut bersuka cita ketika kita
dilayakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita dilayakan untuk memanggil Dia Bapa. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. dengan iman. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami menang atas dosa. Kami bawa di setiap langkah kami ada mujizat Tuhan. Amin. Dimanapun kami berdiri, kemanapun
Kita semua punya Allah yang sangat baik, amin. Kita semua punya Allah yang sangat-sangat menyayangi kita, amin. Kita angkat lagu pujian di hadapan kemegahan-Mu. Engkau baik, sini dulu, tunjukkan jempolnya. Setelah itu balik lagi ke tengah, sama, engkau baik juga. Buktikan bahwa Tuhan kita tuh benar-benar Tuhan yang sangat baik. Ya, kita coba ya. Jadi dari bangku yang sebelah sini, yang tengah, terus yang sebelah kiri saya. Bisa? Coba ya. Jempolnya mana yang sebelah sini? Engkau baik. Coba yang tengah, jangan mau kalah jempolnya. Baik. Jempolnya boleh diangkat lebih tinggi lagi. Engkau baik. Yang sebelah sini jangan mau kalah ya. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama ya, engkau baik ya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya berikan ruang dan waktu untuk Bapak Ibu Saudara mungkin ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Belum ada ya. Kalau begitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan baca ayat sepekan kita. Saya undang kembali untuk kita semua bangkit berdiri.
Kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang selalu mengerti di setiap kesusahan kita. Kita punya Tuhan yang tetap terus kita harapkan, tetap terus kita nantikan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Yesus, Ibu Novi yang akan memimpin kita dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini saat sore hari ini. Kami percaya itu karena kekuatan daripada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap kasih sayang-Mu, bahkan buat setiap pengampunan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap perkenanan yang Tuhan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap lagu kami, setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Karena apapun yang ada dalam hidup kami, semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat pujian ini, lewat hati kami Tuhan, kami hanya rindu memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kembali kami akan mendengarkan isi hati-Mu buat setiap kehidupan kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, yang mau Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, yang siap Tuhan untuk Tuhan benih itu boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hidup kami diperbarui, hidup kami dipulihkan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-Mu kami boleh diajar Tuhan untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami percaya urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, bahkan urapan itu akan terus mengalir dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang berkarya dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan buat setiap Tuhan anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian melayani Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka, Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Dan semuanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Oke ya. Kita tema di bulan ini, kita akan berbicara selama sebulan ini. Temanya No turning back. No turning back. Foni tolong tampilin lagu yang Kohani minta, kata-katanya. Sebelum saya masuk ke firman, saya rindu kita nyanyi satu pujian lama. Ada yang tahu lagunya seperti apa ini? Lagu lama sekali, kata-katanya diulang-ulang berkali-kali. Mengikut Yesus keputusanku. Kita sama-sama ya nyanyi lagu ini ya, lagu lama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Mengikuti keputusan, tak ingkar, ku tak ingkar lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Berbicara tentang mengikut Yesus, itu bukan keputusan dari pasangan kita, bukan keputusan dari keluarga kita, tapi itu keputusan masing-masing. Ketika kita sendiri yang memutuskan bahwa aku ingin mengikut Tuhan, aku ingin mengikut Yesus, kita akan bisa mampu memberikan respon yang terbaik untuk Tuhan kita. Mengikut Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita ingat-ingat tema kita di tahun ini, gak usah beberapa bulan yang kemarin, kita 3 bulan terakhir aja. Dari bulan yang ke berapa? Dari bulan yang ke-10 aja, itu berbicara tentang restoration. Bulan 11 berbicara tentang elevate, Tuhan mengangkat tinggi. Bulan 12 berbicara tentang no turning back. Di tengah-tengah bulan 6 berbicara tentang be strong, kesempatan, kemenangan, unity, bulan ke bulan. Bahkan beberapa hari lalu ada jemaat yang sharing-sharing, datang ke tempat ini, Han kamu ada acara? Enggak, kenapa? Aku pengen datang ke rumahmu, aku pengen ngobrol-ngobrol. Jemaat ini bilang, jujur tahun ini tahun yang sangat berat buat aku. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan membuat wow. Wow-nya bukan wow yang sesuatu yang baik. Pergumulan, tantangan, proses bertubi-tubi. Enggak selesai-selesai di tahun ini. Bahkan yang dia bilang, yang saya pikir pandemi itu tantangan yang terberat, proses yang berat. Ternyata di tahun ini dengan tema kita Be Strong, dengan tema bulanan demi tema-tema muncul, itu rasanya pandemi mungkin levelnya setengah pun gak ada. Karena begitu beratnya yang harus dihadapi. Bulan 10 berbicara tentang restorasi. Tuhan ingin merestor kembali kehidupan kita. Bulan 11 Tuhan ingin mengangkat kita kembali naik. Lalu bulan ini no turning back. Tuhan udah angkat kita naik. Gak ada lagi waktu untuk kembali kepada hal-hal yang lama. Bahkan saya pun bilang sama jemaat itu, saya beserta ini. Bukan kalian aja yang merasakan proses yang bertubi-tubi. Bahkan kami pun di tahun ini melangkah di awal bulan, Papa harus diizinkan sakit. Melangkah lagi bulan selanjutnya ada pergumulan, ada tantangan, ada proses yang begitu berat. Bahkan saya pun katakan nama jemaat ini, dibilang hampir mundur, saya berkali-kali pun hampir mundur. Saya beserta istri hampir down, gak ada lagi kekuatan yang bisa kami andalkan kalau bukan karena kekuatan Tuhan. Tetapi kami pun berdua bisa merasakan bagaimana kami ada di titik di bulan 12 ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, mungkin saya gak mampu. Saya dengan istri saya masih mungkin dikatakan dalam pelayanan, saya masih teramat muda. Umur saya masih muda. Tetapi tantangan di dalam pelayanan yang saya harus pikul, tantangan di dalam keluarga, tantangan di dalam pelayanan, tantangan di dalam apapun bertubi-tubi, kadangkala kedagingan saya capek, lemah. Tetapi ketika saya melihat saya tetap kuat ada sore hari ini, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin, gak mampu. Bahkan tema ini pun tema Natal. 2 bulan lalu sebenarnya Bapak Gembala minta ada tema yang lain. Tapi gak tahu kenapa bulan kemarin tiba-tiba Tuhan ingatkan pujian ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Bahkan di dalam ada lagu pujian Inggris yang mengatakan I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Jadi nggak ada lagi ketika kita berjalan melangkah untuk memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Tuhan, nggak ada lagi waktu bagi kita untuk kita kembali lagi ke hal-hal yang lama kita. Nggak ada lagi, bahkan kalau Bapak Ibu ingat ada kisah di dalam Alkitab, ingatlah istri Lot. Ingatlah istri Lot. Dia masih ingat ke belakang. Tuhan memberi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Namanya proses pasti ada. Namanya pergumulan pasti ada. Namanya tantangan pasti ada. Tetapi kita harus ingat, sekali Yesus tetap Yesus. Berat gak? Berat sekali. Berat sekali. Cuma ada satu kata yang harusnya kita pun perlu pahami. Ada satu hal yang bisa membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada satu pertanyaan yang tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya kepada setiap kita di tempat ini. Siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus bagi kita semua di tempat ini? Bahkan saya beberapa minggu ini saya senang sekali putar satu pujian lagu. Pujian Inggris. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Jadi kita menaikkan ucapan syukur karena Yesus. Karena kebaikan Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Siapa Yesus bagi setiap kita di tempat ini? Semakin kita menyadari, semakin kita mengerti, semakin kita mengenal tentang Yesus yang kita sembah, itu akan membuat kita semakin berani bayar harga untuk Yesus. Semakin kita mengenal Allah yang kita sembah, itu akan membuat kita semakin berani bayar harga untuk Tuhan. Gak ada perhitungan sedikit pun. Berani totalitas memberi penyembahan untuk Tuhan. Berani totalitas memberi pujian untuk Tuhan. Kita buka ayat kita. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Saya boleh mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita bergantian bacanya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya secara bergantian ya. Saya ayat pertama atau ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari semua ayat genap. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca bergantian ya. Kita baca sama-sama terlebih dahulu perikopnya. 2, 3. Allah adalah satu-satunya penebus. Sekali lagi. 2, 3. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu.
Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dalam pembacaan firman Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana perikopnya berbicara tentang Allah itu adalah satu-satunya penebus bagi bangsa Israel. Allah merupakan satu-satunya penebus bagi bangsa Israel. Jika kita perhatikan lebih cermat lagi ya, ayat 1 coba Von. Kita akan menemukan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Kata-kata pertama yang muncul apa? Kata Tuhan Yesus 2, 3, janganlah takut. Kita sama-sama lagi, 2, 3. Kata pertama yang muncul adalah janganlah takut. Janganlah takut. Ada sebuah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Jangan takut. Bahkan di dalam perikop ini ada muncul 2 kali. Ayat yang kelima, Von. Di ayat 5 juga ditemukan. Janganlah takut. Muncul 2 kali berarti ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dan kita lebih hati-hati di dalamnya. Padahal di dalam perikopnya udah jelas-jelas dikatakan Allah itu adalah satu-satunya penebus bagi bangsa Israel. Jika kita ingat-ingat kembali, ada 3 masa yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, masa-masa pada waktu bangsa Israel masih ada di dalam Mesir. Lalu yang kedua, masa-masa di mana bangsa Israel mereka bisa mendapat kemerdekaan, kelepasan dari Tuhan. Di saat Tuhan melepaskan mereka dari Mesir, bisa keluar, bisa bebas, bisa berjalan, melangkah bersama Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tetapi ada masa yang ketiga juga, yang di mana bangsa Israel pun harus menjadi bangsa buangan di Babel. Jadi ada 3 masa. Yang pertama, mereka ada di Mesir, mereka jadi hamba. Mereka nggak bisa jadi berbuat apa-apa. Mereka nggak bisa next level. Mereka nggak bisa level up karena mereka adalah hamba dari Mesir. Lalu masa kedua, mereka udah bebas dari Mesir. Mereka Tuhan bawa untuk mereka pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Berjalan di dalam iman, berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi ada masa ketiga, bagaimana bangsa Israel melupakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, sampai akhirnya Yerusalem harus dihancurkan. Dan mereka harus ada di tempat pembuangan di Babel. Suatu hal yang sangat mengerikan di dalam bangsa Israel. Di dalam Alkitab diceritakan. Dan setiap kita, bangsa Israel ini merupakan juga kadangkala gambaran bagi setiap kita orang percaya. Yang awalnya kita semua ini apa? Hamba-hamba dosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa, kita nggak bisa lepas dari namanya hukuman kekal yang harusnya teruntuk buat setiap kita manusia, karena ulah kita, karena dosa kita. Tetapi Tuhan rela untuk menebus setiap kita semua, melepaskan kita semua, untuk mengangkat kita dari hamba dosa menjadi hamba Allah, pengikut Kristus. Tetapi ada kalanya juga kita pun masuk ke lubang masa yang ketiga, sama seperti bangsa Israel. Udah bebas, udah mendapat suatu penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan. Tuhan pulihkan hidup kita, Tuhan angkat hidup kita. Tapi kadang-kala kita pun mengentengkan namanya keselamatan yang Tuhan berikan itu. Sama seperti bangsa Israel. Kembali ke ayat 1, Fon. Pertama kali muncul perkataan Tuhan, janganlah takut. Ini penulisan kitab Yesaya ini
Tadi saya sempat cari. Pasal ini membahas kelepasan Israel dari pembuangan di Babel. Jadi kondisi ini, kondisi di mana mereka masih ada di dalam pembuangan di Babel. Ini kondisi bangsa Israel pada zamannya ayat ini tertulis. Mereka kondisi yang mereka udah jauh lagi dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada mereka dalam kondisi mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan memberi kata-kata jangan takut. Jangan takut. Dalam kehidupan kita juga, dalam pergumulan yang kita alami kadang-kala yang bagi kita itu begitu berat. Tetapi ada janji Tuhan juga bagi setiap kita semua di tempat ini. Jangan takut. Jangan takut. Coba katakan kepada diri kita masing-masing. Jangan takut. Jangan takut. Perkataan iman itu bisa terjadi. Mungkin saat ini, mungkin besok lusa, atau kapanpun waktunya Tuhan. Ketika kita memperkatakan diri kita sendiri, jangan takut, itu bisa terjadi. Bapak Ibu ingat firman saya yang bulan lalu, saya bilang apa? Perkatakan, semangati diri kita sendiri. Dalam pergumulan, dalam tantangan, jangan takut. Jangan khawatir. Sama seperti Tuhan memberi pesan kepada bangsa Israel. Jangan takut. Jangan takut. Pesan yang Tuhan ingin kita semua tahu juga. Jangan takut, ada Tuhan. Saya waktu ke Jakarta kemarin, yang acara papinya Aini meninggal. Setelah acara selesai, sebelum kami pulang, saya beserta istri, Airin, kokonya Aini, istrinya, sama maminya Aini. Ayolah kita mumpung kumpul, ayo kita keluar. Kita keluar, kita cari hiburan biar refresh kembali pikiran. Kami pergi ke sebuah tempat, di situ ada floating market, jadi di situ ada tempat makanan, di tengah-tengahnya ada danau. Jadi di situ ketika kami jalan ke sana, Timothy awalnya nggak takut. Timothy awalnya dengan santai bermain sana sini, lari, main-main sama Timothy, main-main sama kokonya Aini. Tetapi ada waktu di mana ketika udah siang hari, awannya gelap, terus tiba-tiba hujan deras. Di situ Timothy takut. Takutnya yang begitu, kok bagi saya sih itu begitu berlebihan. Tapi kalau bagi Timothy itu takut yang begitu sangat takut. Dia sampai bilang gini, Pi ayo pulang. Loh apa? Aku takut. Loh takut apa? Nanti banjir. Aku takut Pi. Aku takut. Dia sampai kayak gitu, bener-bener uratnya sampai keluar dan dia berteriak-teriak di situ. Dia sampai sampai duduk, sampai pengen goleng-goleng, sampai ini. Begitu takutnya dia. Bahkan sampai aku nggak mau di sini, gendong, aku takut. Padahal saya sama Aini bilang berkali-kali, gak perlu takut, gak mungkin banjir. Toh seandainya banjir, ada papa sama mamamu, pasti dilindungi. Enggak, aku takut. Jadi benar-benar ngerasa ketakutan yang begitu besar yang dialami oleh Timothy. Padahal ada papa mamanya, ada omnya, ada iinya yang pasti melindungi. Timothy ini merupakan gambaran ketika saya mempersiapkan firman ini. Kadangkala orang percaya juga saat dalam masalah, aduh aku takut Tuhan, aku khawatir, aku gak sanggup, aku gak mampu. Kayak Timothy ya, Timothy ketakutan, padahal saya sama Aini cuma diem aja. Santai, kita gak ada namanya rasa takut sama sekali. Sama seperti hidup kita. Kita di dalam masalah yang begitu besar, kadang-kala kita takut, kita khawatir, kita merasa gak mampu, gak sanggup. Padahal Tuhan pun santai-santai saja. Santai, tenang, ada aku yang menyertai. Ada aku yang menyertai. Nah, di sini dikatakan, janganlah takut.
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan itu bilang kepada bangsa Israel, gak usah takut kalian, gak usah khawatir tentang hidup kalian. Engkau ini kepunyaanku. Nah, berbicara tentang kepunyaanku, apa yang perlu ditakutkan? Ketika kita semua di tempat ini, Tuhan bilang sama setiap kita semua di tempat ini, jangan takut, engkau semua di tempat ini kepunyaanku. Kira-kira enak gak kalau kayak gitu? Saya ada beberapa poin di malam hari ini. Kenapa kita tidak boleh takut? Dari ayat-ayat ini kita akan mendapatkan beberapa poin-poin. Kenapa kita tidak boleh takut? Dari 5 ayat ini muncul 2 kali kata jangan takut. Yang pertama yang saya dapatkan di ayat 1. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Dia adalah Allah yang menebus setiap kita. Itu yang pertama. Hanya Dia, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menebus kita. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup untuk melepaskan setiap kita dari setiap persoalan yang kita alami. Hanya Dia, hanya Tuhan yang sanggup untuk menebus setiap kita. Tuhan aja sanggup memindahkan kita dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Apalagi masalah yang kita alami, Tuhan jauh lebih sanggup. Lalu hal yang kedua yang saya temukan, di ayat yang pertama, ada kata-kata seperti ini, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ada kata-kata aku telah memanggil engkau dengan apa? Namamu. Berarti yang kedua, Dia adalah Allah yang mengenal setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mengenal setiap kita masing-masing di tempat ini. Nama kita saja Tuhan perhatikan. Nama kita saja yang begitu sederhananya Tuhan perhatikan. Apalagi pergumulan kita, apalagi persoalan kita, apalagi hal-hal yang menjadi rintangan kita. Tuhan jauh lebih peduli dengan apa yang kita alami. Nama saja Tuhan perhatikan. Apalagi hal-hal yang menjadi pergumulan kita, Tuhan pun perhatikan segala sesuatunya. Ayat 2. Kita akan mendapatkan bagaimana perhatian Tuhan yang begitu besar. Ada janji-janjinya. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kepedulian Tuhan, Tuhan berikan melalui penyertaan Tuhan. Lihat di sini, jika kita baca ya, jika kita bongkar kata-kata demi kata, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan apa? Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan apa? Dihanyutkan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Kita melewati sungai, kita nggak mungkin hanyut. Yang kedua, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar. Kenapa kok semuanya tidak ngefek dalam kehidupan kita? Ini bukan berbicara secara fisik, kita ngelewat sungai nggak hanyut, nggak seperti itu. Ini berbicara tentang persoalan yang menghampiri kita, persoalan yang mendatangi kita begitu sulitnya. Ketika ada Tuhan yang menyertai, kita akan aman. Di sini mengilustrasikan bagaimana ketika engkau melalui sungai-sungai, engkau nggak akan hanyut. Ketika engkau berjalan melalui api, engkau nggak akan hangus. Nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu ada, setia menyertai setiap kita semua.
Dia adalah Allah yang setia. Lalu yang ketiga yang saya temukan, kenapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, dia adalah Allah yang menebus. Lalu yang kedua, dia adalah Allah yang mengenal kita. Lalu yang ketiga, ayat 4. Yang saya temukan, dia adalah Allah yang begitu mengasihi. Ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini berbicara tentang begitu besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan itu alasan kenapa gak boleh takut kita. Kita nggak boleh takut. Kita semua ini begitu berharga di mata Tuhan. Kita semua ini kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Kita baca ayat yang kelima sekarang. Kita baca ayat yang kelima. Janganlah takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Di sini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Tadi pun pujian yang kita naikkan. Refnya yang mengatakan seperti ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Coba tampilin Foni. Ada sebuah janji dalam penyertaan. Inilah, tadi kita sudah nyanyi. Ketika kita memang nyanyi dari hati, totalitas. Kita bisa merasa damai sebenarnya. Kita gak perlu takut. Coba kita lihat, baca ya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, berarti kuasa Tuhan kita terima. Kami terima kemenangan yang engkau sediakan. Berarti Tuhan memang menyediakan untuk kita membawa dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah penyertaan Tuhan. Next. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti apa? Mujizat terjadi. Di mana ada penyertaan Tuhan, di mana ada kuasa Tuhan, di mana ada Tuhan yang beserta kita, di situ pasti ada mujizat terjadi. Dan di mana ada mujizat terjadi, di situ pun ada kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kondisi kita saat-saat ini? Jika kita baca ya, lanjut ya, tadi kan perikop yang pertama, kita baca perikop yang kedua. Perikop yang kedua kita baca sama-sama. Perikopnya apa dikatakan dalam Alkitab? Israel sebagai saksi Tuhan. Israel sebagai saksi Tuhan. Saya ketika mempersiapkan ini ya, saya awalnya hanya ingin menyampaikan firman di ayat 18 sampai 19, awalnya itu. Tapi saya baca di atas-atasnya, loh ini begitu dahsyat ini. Jangan lihat hanya satu ayat, ternyata di ayat-ayat sebelum-sebelumnya, di situ udah dijelaskan bagaimana Tuhan itu satu-satunya penebus bagi setiap kita, bagi setiap bangsa Israel. Tetapi yang di sini yang menjadi pertanyaan, yang seharusnya di perikop kedua, Israel itu sebagai saksi Tuhan. Kenapa saksi Tuhan? Karena dari setiap langkah mereka melihat mujizat Tuhan harusnya. Mereka keluar dari saat di Mesir, bagaimana Tuhan membuat tulah, 10 tulah untuk memberi pengajaran untuk memberi pelajaran kepada Mesir. Di situ bangsa Israel melihat kuasa Tuhan terjadi, pembelaan terjadi. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus menghadapi teberau. Di situ pun mereka melihat pertolongan Tuhan harusnya. Di situ pun mereka melihat pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan. Harusnya bangsa Israel banyak mendapat pertolongan Tuhan, banyak mendapat mujizat Tuhan, banyak mendapat pembelaan Tuhan ketika berperang menang. Itu kan
sebuah pengalaman di dalam Tuhan. Dan Alkitab ini menulis Israel itu sebagai saksi Tuhan. Menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itulah Israel harusnya. Tetapi di perikop yang kedua ini, saya menemukan bagaimana kalau kita baca ya nanti di rumah, dari ayat 10 sampai 17, Tuhan mengingatkan kembali bahwa bangsa Israel selalu harus hidup dalam penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan dan dalam pertolongan Tuhan. Selalu hidup. Setiap langkah dalam penyertaan, setiap langkah dalam pertolongan, setiap langkah dalam kuasa Tuhan, setiap langkah dalam mujizat demi mujizat. Tetapi di ayat yang ke-18 kita baca. Ayat 18 kita baca. Di sini begitu ngerinya loh bangsa Israel ternyata. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini mengingatkan kembali, menegur kembali. Hai Israel, jangan kamu ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat lagi masa lampau saat engkau masih di Mesir. Jangan ingat-ingat. Saya sempat cari. Kenapa kok bangsa Israel masih mengingat-ingat saat di Mesir? Karena ada dua hal yang saya temukan ya. Dari Keluaran aja. Keluaran 14 ayat 12. Mereka bilang ketika menghadapi Teberau, di Keluaran 14 ayat 12 dikatakan, biarkan kami tetap di Mesir. Meskipun kami jadi hamba gak apa-apa, udah biarkan. Lebih baik kami seperti itu aja, lebih enak. Lalu di dalam Keluaran pasal yang keberapa itu, ketika mereka menghadapi kelaparan, mereka bilang, lebih baik kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Jadi mereka masih mengingat, aku lebih baik enak di Mesir, tenang hidupku, itu zona nyamanku. Padahal Tuhan telah menjanjikan tempat yang jauh lebih baik sebenarnya. Tapi bangsa Israel masih ingat-ingat. Kenapa kok ayat ini muncul? Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikanlah hal-hal dari zaman purbakala. Kalau Bapak Ibu ingat, tadi di awal saya bilang apa? Di Yesaya 43 ini kisah bagaimana bangsa Israel masih di tanah buangan. Masih menjadi bangsa buangan di Babel. Kondisi yang gak enak, kondisi yang gak enak lagi mereka alami. Dan mereka kembali lagi ingat, aku mending lebih baik dulu tinggal di Mesir. Enak. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan ingat-ingat lagi hal dahulu. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Tuhan minta di ayat ini, Tuhan minta untuk bangsa Israel melupakan. Bukan melupakan satu hal, tapi dikatakan apa? Di ayat 18, ayat 19, Wan. Oh, 18. Ayat 18, dari firman Allah yang hidup. Tadi Kohani minta tolong siapa ya? Vera ya. Ayat 18, firman Allah yang hidup. Coba bacakan Vera. Yesaya 43 ayat 18. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu. Stop. Ulang lagi. Sampai semua ya. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu. Lupakanlah, bukan hanya satu hal, dua hal. Tapi semua perkara yang dulu. Tuhan gak ingin bangsa Israel masih mengingat-ingat perkara-perkara yang dulu di Mesir. Tuhan ingin mereka melupakan semua hal-hal yang mereka terima di Mesir. Jika kita lanjut ya. Ayat 18. Dari firman Allah yang hidup. Lanjut Fer. Karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan. Di situ dikatakan lupakan semua yang dulu. Karena apa? Karena hal-hal itu belum seberapa. Kalau belum seberapa, berarti levelnya sama atau di bawahnya. Harusnya di bawahnya dong. Belum seberapa, berarti nggak nyampe
dengan apa yang Tuhan berikan. Di sini tak sekali lagi ya saya bacakan. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu, karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan. Ini dahsyat ini firman ini. Mungkin apa yang kita miliki, apa yang terjadi di kemarin-kemarin, apa yang kita bisa terima di kemarin-kemarin, ternyata itu belum seberapa dengan hal-hal yang di depan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Hal itu belum seberapa, tidak sebanding dengan hal yang akan dikerjakan Tuhan nantinya di depan. Bagi bangsa Israel, mereka merasa aku lebih baik di Mesir. Di sana aku meskipun jadi hamba, tapi aku aman. Aku gak merasakan hal-hal yang berat seperti saat ini. Harus melewati namanya ketakutan demi ketakutan. Harus mengalami namanya kelaparan, tetapi meskipun Tuhan berikan pertolongan. Harus mengalami tanah buangan. Itu sesuatu yang gak enak. Aku lebih baik di Mesir, aku aman. Aku tadi dikatakan, aku lebih baik aku duduk menghadap kuali yang besar berisi daging. Dan bisa makan roti sampai kenyang. Aku tenang, aku aman kok di Mesir. Tetapi Tuhan bilang, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Karena itu semua tidak sebanding, itu semua belum seberapa dibandingkan dengan hal-hal yang akan Tuhan kerjakan. Kita nggak tahu semua. Mungkin saat ini kita merasa aku sudah puas. Mungkin saat ini kita mungkin yang perekonomiannya goncang, kehidupannya goncang. Tuhan izinkan Tuhan mengambil semuanya. Tapi jangan pernah mengingat-ingat masa lalu. Apa yang kita miliki masa lalu? Di depan Tuhan lo udah janjikan apa? Itu tidak seberapa dibanding dengan hal-hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Wah, dahsyat ini. Cuma kadang-kala kan seperti ini ya. Ketika kita melangkah ya, ketika kita berjalan, merasakan berat, dimatiin mic-nya. Ketika kita berjalan, kayak saya yang firman bulan lalu, naik tangga, susah nggak? Susah. Saya naik gunung Kawah Ijen, susah. Ada namanya ingin putar balik, ada. Ada namanya keinginan untuk lebih baik aku turun, ada. Di dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita, udahlah lebih baik aku menoleh ke belakang. Sama seperti istri Lot, aku lebih baik menoleh ke belakang. Di belakang itu, aduh aku enak punya segala sesuatunya. Tetapi hati-hati. Ketika kita menoleh ke belakang, yang kita lihat hanya zona yang di belakang. Zona di depan ternyata jauh lebih baik. Begitu nyesel enggak kita? Nyesel. Sama seperti saya yang saya ceritakan ke Kawah Ijen. Saya nyesel loh. Waktu itu udah sampai atas, tinggal turun ke bawah. Tapi saya enggak mau. Udah cukup sampai sini. Padahal di bawah itu adalah tempat yang indah. Hal-hal itu belum seberapa. Hal-hal di masa dahulu belum seberapa dibanding apa yang akan Tuhan kerjakan. Firman Allah yang hidup tertulis seperti ini. Aku di ayat 19 ya. Ayat 19, coba Fer, bacakan aja. Ayat 19, aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru dan sekarang sudah dimulai. Oke. Aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru. Kalau kata gaulnya fresh from the oven. Yang belum pernah kita terima. Ternyata Tuhan udah siapkan di depan sesuatu yang baru. Perkara yang sama sekali baru dan sekarang sudah dimulai. Ternyata Allah sedang mengerjakannya tanpa kita sadari. Sama seperti bangsa Israel kan, untuk mereka bisa masuk ke tanah Kanaan.
Ternyata Tuhan udah mengerjakan sebenarnya dari awal. Udah menyiapkan tempat yang terbaik tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel tidak ada yang percaya. Jangan sampai setiap kita di tempat ini, kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, tapi kita nggak mau percaya bahwa di depan Tuhan bisa mampu mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita. Yang belum pernah kita temui. Tuhan itu sanggup memberi yang terbaik. Dalam hidup kita, jangan pernah kita sudah merasa puas dengan bangga apa yang sudah kita miliki saat ini. Jangan merasa sayang dengan apa yang kita sudah miliki saat ini. Karena apa? Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi di depan. Kita harus menyadari lebih lagi bahwa Allah itu setia menyertai kita. Dan tidak ada yang Dia tidak sanggup kerjakan dan lakukan. Tidak ada hal yang Dia tidak dapat kerjakan. Kalau Bapak Ibu ingat ada pujian lama, ada pujian juga yang bilang gini, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa lagi? Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua apa? Disediakannya. Apa yang gak pernah timbul, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita minta, ternyata Tuhan sanggup mengerjakannya yang baik loh di depan. Ada pujian lama juga yang bilang seperti ini. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Siapa? Kau lihat pelangi kasihnya. Kita nggak tahu, kita nggak mengerti apa yang ada di depan kita. Tetapi saatnya kan tiba nanti kita akan melihat, oh Tuhan, Engkau sangat baik buat aku. Oh Tuhan, Engkau sangat dahsyat. Oh Tuhan, Engkau sangat hidup buat aku. Apa yang di pikiranku seperti ini, ternyata Engkau membuat jauh lebih baik. Ayat 19, firman Allah yang hidup katakan, saya bacakan sekali lagi. Aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru dan sekarang sudah dimulai. Masih belum tahukah kamu? Aku akan membuat jalan melalui padang gurun. Ya, di sini saya menemukan di ayat 19 sampai 20. Coba Fon, dari terjemahan baru aja deh. Ayat 19 sampai 20. Apa yang Tuhan kerjakan di depan? Ternyata ini ayat 19 sampai 20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bagaimana Tuhan membuat jalan di padang gurun? Lalu yang kedua, dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Lihat, di mana ketika ada Tuhan yang menyertai, ketika ada Tuhan yang beserta, di sini dikatakan Tuhan membuat jalan di padang gurun. Yang padang gurun ketika kita udah di tengah-tengah padang gurun, kita nggak akan tahu di mana utara, selatan, barat, timur. Kita nggak akan tahu di mana titik kita. Selama kita nggak membawa kompas, ya, kita nggak akan tahu. Seandainya tiba-tiba Tuhan menutup mata kita, Tuhan taruh kita di padang gurun, padang belantara. Kita nggak tahu lagi, aku harus jalan ke sana, aku harus jalan ke sini, aku harus ke utara, ke selatan, atau aku harus kemana. Tetapi selama ada penyertaan Tuhan, ternyata Tuhan membuat jalan bagi kita. Kita nggak usah memilih barat, timur, utara, selatan. Tuhan udah membukakan jalan bagi kita. Lalu yang dua berbicara, bukan hanya Tuhan membukakan jalan,
Di padang belantara itu nggak ada air, tapi Tuhan menjadikan sungai-sungai di situ. Lalu air memancar di padang gurun. Jadi bagaimana sesuatu yang mungkin kesusahan bagi orang untuk memperolehnya tanpa ada Tuhan. Tetapi kita yang ada dalam penyertaannya Tuhan, yang kita tinggal di dalam Tuhan gak perlu khawatir. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap. Waduh, gak tertawa ini berarti dalam kehidupannya. Saya lagi, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap. Kenapa tertawa? Karena ada Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan. Meskipun orang pusing mencari jalan keluar di padang gurun. Aku harus lewat mana dalam persoalan ini? Aku harus lewat jalan sana kah? Jalan sana kah? Utara, selatan. Aduh Tuhan, aku pusing Tuhan. Aku gak mampu. Tetapi kita akan tetap tertawa karena ternyata Tuhan membukakan jalan bagi kita. Ternyata Tuhan menyediakan mata air, sungai bagi kita. Di sini jelas dikatakan, untuk memberi minum umat pilihanku. Jangan pernah sekali kita menerima kebaikan Tuhan, jangan pernah kita mau keluar dari kebaikan Tuhan. Sekali kita menerima anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, jangan pernah kita lepaskan penyertaan Tuhan itu. Jangan pernah kita gantikan dengan hal-hal dunia. Jangan kita kembali ke belakang sama seperti bangsa Israel. Mereka kembali, ingat-ingat tentang di Mesir, di sana enak. Di sana aku gak pernah kelaparan. Di sana aku gak menerima tantangan. Meskipun aku harus kerja, tapi aku aman di sini. Jangan ingat-ingat belakang. Fokuskan mata kita ke depan. Fokuskan mata kita kepada Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Maka Tuhan pun akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya undang tim musik. Sekali lagi. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap. Kita akan tetap tertawa di dalam Tuhan. Kita akan tetap tertawa di dalam Tuhan. Jangan pernah putar ke belakang dan tinggalkan Tuhan. Tetap fokus ke depan. Maka kita akan tetap tertawa di dalam Tuhan. Kita semua berdiri. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya cuma ingin katakan bagi setiap kita di tempat ini, mengikut Tuhan itu keputusan setiap kita semua.
Ketika kita sudah masuk di dalam mengikut Tuhan, jangan pernah ingkari janji kita di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan penyertaan Tuhan. Tadi dikatakan bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk umat pilihanku. Setiap kita semua di tempat ini umat kesayangannya Tuhan. Setiap kita semua di tempat ini berharga di matanya Tuhan. Setiap kita di tempat ini umat pilihannya Tuhan. Pegang teguh itu. Maka kita akan hidup di dalam penyertaannya Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika sedang firman Tuhan, saya mau sedikit saksian ya. Saya diingatkan sama Tuhan perjalanan saya dari Manado hingga ada di tempat ini. Dan itu tidak pernah Tuhan paksa saya untuk melayani Tuhan. Tapi betul bahwa tahun ini adalah tahun yang berat bagi saya dalam pelayanan. Saya bahkan pernah ngomong sama Cak ini, saya gak mau melayani lagi, jangan suruh saya melayani dulu. Saya mau istirahat, saya capek rasanya. Bukan capek melayaninya, tapi capek dengan bebannya. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, saya diingatkan sama Tuhan, coba lihat ke belakang. Kamu lihat bagaimana Tuhan sudah tolong kamu sampai di tahun ini. Bagaimana Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah sertai kamu sampai sejauh ini. Bapak Ibu, Tuhan gak mungkin tinggalkan. Kita gak boleh lihat ke belakang tentang masalah dan persoalan kita, tentang bagaimana latar di belakang itu gimana. Tuhan, dulu aku lo kayak gini, Tuhan dulu aku seperti ini. Tapi hari ini ayo kita lihat ke belakang bagaimana penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa. Tuhan gak pernah paksa Bapak Ibu, ayo dong ikut aku dong. Tuhan minta kita ikut Tuhan, tapi itu keputusan Tuhan. Kalau kita masih kuat sampai hari ini, itu keputusannya kita. Dan kalau kita masih kuat sampai hari ini, ayo lihat. Bapak Ibu, saya percaya bahwa semua kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman ketika Tuhan tolong, ketika Tuhan sembuhkan, ketika Tuhan berkati, ketika Tuhan bawa kita dari padang gurun dan Tuhan bawa ke taman yang indah. Kita pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Sore ini, ayo kita lihat bagaimana Tuhan sudah sertai dari kita yang ada di padang gurun sampai ada di sejauh ini. Itu karena penyertaan Tuhan. Mengikuti Yesus keputusan kita. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, Ampuni kami kalau kami sering mengeluh Tuhan. mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar,
beban yang kita sedang pikul. Waktu itu saya sudah gak punya sampo. Saya cuman bilang, Tuhan aku udah gak punya sampo, udah gak punya uang pokoknya. Selesai saya berdoa, saya masuk ke kamar. Satu teman saya menyampiri saya, Sel, aku punya 2 sampo. Aku belinya lebih. Dia kasih ini untuk kamu ya. Dan sampo itu persis dengan apa sampo yang saya pakai. Saya gak pernah bilang ke orang kalau saya kekurangan. Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, walaupun kita gak cerita ke orang, Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti tolong. Dia pasti tolong. Jangan pernah menyerah untuk ikut Tuhan. Mungkin ada saatnya kita mengeluh, Tuhan aku capek Tuhan. Tapi Dia pasti akan tetap tolong sejauh mana kaki kita melangkah. Tuhan pasti akan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini keputusan kami. Dan kami tidak akan menyerah untuk mengikut Engkau. Ampuni kami kalau kami sering mengeluh Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering menyalahkan Tuhan dalam keadaan sulit kami. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan mampukan kami. Tuhan kuatkan kami Tuhan untuk pikul salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami mau akhiri tahun ini bersama dengan Engkau. Kami mau akhiri tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hati yang baru dan pikiran yang baru Tuhan. Supaya iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Kau
kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita siapkan roti, ya. Semua sudah dapat? Yang masih kecil belum dapat ya, belum perjamuan. Yang sudah dewasa boleh buka semua, pegang rotinya, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia yang diserahkan, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggurnya dibuka. Sebelum kita minum, saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Dalam nama Yesus. Kita nyanyikan nyanyian darahnya amat kuasa, ya. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada malam hari ini. Kami sudah makan roti dan minum anggur Tuhan, menjadi peringatan untuk kami betapa Engkau Tuhan mengasihi kami, mengasihi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau telah menebus setiap dosa kami, pelanggaran kami. Engkau telah mati di atas kayu salib Tuhan, dan Engkau telah bangkit untuk kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada dalam setiap situasi kehidupan kami. Biarlah apa yang kami alami, apa yang kami lakukan Tuhan, kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa Tuhan.
Kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang datang malam hari ini, kami memperoleh kelepasan daripada Tuhan. Kami boleh dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami terus belajar Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau mampu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami Bapa, agar kami terus belajar melalui firman-Mu, untuk kami boleh takut kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Engkau mampukan kami Tuhan, kekuatkan kami setiap kami Bapa. Apapun menjadi beban masalah kehidupan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Dan kami percayakan kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus bersyukur, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sebentar Tuhan akan memberikan korban persembahan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh membawa setiap persembahan kami dengan hati yang bersuka cita, karena Engkau telah mengasihi Tuhan dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat lagu pujian. Telah ku dapati kasih yang sejati. Yang mampu mengubahkan Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita yang diberkati Tuhan. Boleh ambil posisi berlutut atau yang nggak bisa berlutut tidak apa-apa ya, sama choir, sama singer semuanya. Kita berlutut. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
Kalau tahun ini Tuhan masih izinkan kami untuk merayakan Natal, kami bersyukur Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami bisa bertahan sampai hari ini. Bahkan merencanakan Natal untuk tahun ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dan mengizinkan kami Tuhan. Untuk kami boleh merayakan Natal tahun ini bersama dengan keluarga kami. Bersama dengan keluarga besar GPD Alpha Omega Bangsal Sari, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tolonglah Natal kami Tuhan. Ini rencana kami. Rencana kami sebagai manusia, dan kami serahkan rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong Natal kami. Natal sekolah minggu Tuhan tolong. Natal umum Tuhan tolong. Natal pemuda remaja pun Tuhan tolong. Engkau yang berotoritas Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang beracara. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan. Natal ini milik-Mu, Natal ini untuk kemuliaan nama-Mu. Jaga setiap hati kami, setiap panitia, semua jemaat Tuhan tolong. Supaya kami punya satu tujuan yang sama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati cuaca Tuhan, Kau berikan yang terbaik. Sarana dan prasarana yang kami gunakan Tuhan tolong. Listrik, lampu Tuhan berkati semua. Tamu-tamu yang kami undang Tuhan tolong. Konsumsi keamanan Tuhan jaga, lindungi, berkati Tuhan. Sampai selesai acara kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Tolonglah Natal kami. Engkau tahu, Engkau mengerti. Kami terbatas Tuhan, tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah terbatas, yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu kami kuat. Karena anugerah-Mu kami ada. Dan kami serahkan rencana Natal kami sepanjang bulan ini ke dalam tangan-Mu. Setiap acara, setiap latihan, dana biaya yang kami perlukan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati. Berikan kerendahan hati, berikan kesatuan hati. Bahkan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan tolong. Supaya kami sungguh-sungguh merasakan Engkau lahir di hati kami, Engkau lahir di hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan Natal kami ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dan Ibu Gembala akan maju ke depan untuk menutup ibadah kita. Gembala boleh maju ke depan. Semua karena bukan karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatan-Mu,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Tuhan Allah Bapa kita. Dengan ucapan syukur, kita tetap pasrahkan hidup kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Banyak berdoa. Berdoa adalah sumber kekuatan bagi kita. Apalagi untuk mendekati Natal, kita banyak berdoa. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Allah yang penuh kuasa, penuh kemurahan, penuh pertolongan. Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing, baik anak-anak, yang remaja, pemuda, yang sudah tua, yang lansia, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Allah yang baik. Tibakan di rumah dengan selamat, tak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.